있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Syifa Fauzia dengan NIM 2892250089. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah digital bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Dan saya akan menjelaskan materi revolusi industri dan evolusi web. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18. Pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dengan mengelola sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang sebagai berikut, yaitu pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi Industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun, terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi. Revolusi Industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses pematapan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Revolusi industri 4.0 terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Berdasarkan pengalaman terdahulu, perkembangan industri yang ada sendiri telah memakan banyak korban yang membuat kemunduran berbagai sektor. Menurut Kanselir Jerman, yaitu Angela Merkel pada tahun 2014, yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari sebagai aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Evolusi web itu 1. Web 1.0. Para ahli menyebutkan internet sebelum tahun 1999 web hanya baca. Peran pengguna internet rata-rata hanya sebatas membaca informasi yang disajikan kepadanya. Contoh terbaik dari era web 1.0 ini adalah jutaan situs web statis yang menjamur selama ledakan .com atau yang akhirnya mengarah pada gelembung.com. Yang kedua, web 2.0 pada tahun 2004 ketika kata web 2.0 menjadi terkenal karena konferensi web 2.0 pertama.
kemudian dikenalkan sebagai KTT Web 2.0 yang diadakan oleh tim O'Reilly dan Dale Doherty. Istilah ini diciptakan oleh Darcy Dinucci pada tahun 1999. Web 2.0 merujuk ke situs web di seluruh dunia yang menyoroti konten buatan pengguna, kegunaan, dan interoperabilitas untuk pengguna akhir. Ketiga, Web 3.0 mengacu pada evolusi pemanfaatan web dan interaksi yang mencakup mengubah web menjadi database dengan integrasi DLT atau blockchain teknologi, dan data tersebut dapat membantu membuat kontak cerdas berdasarkan kebutuhan individu. Yang keempat, Web 4.0 bagian besar dari visi Web 4.0 adalah dorongan untuk sepenuhnya menangkap pengalaman manusia. Internet secara bertahap telah bergeser dari memiliki teks untuk mengadaptasi gambar dan video. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kami akan segera mengadaptasi pengalaman online yang seperti hidup, membenamkan pengguna dengan semua indera mereka saat mereka menavigasi dunia digital baru. Analisis SWOT Cloud Computing. Kekuatan cloud computing. 1. Berbagi data. 2. Ruang penyimpanan yang dapat diskalakan. 3. Meningkatkan ketersediaan data dan layanan. 4. Keanekaragaman beban kerja. 5. Fleksibilitas manajemen daya. 6. Penawaran cloud bersifat heterogen dan tanpa antarmuka yang disepakati. Kelemahan cloud computing. 1. Sangat sedikit penawaran cloud hybrid sejati yang ada saat ini. 2. Modifikasi pada model pemeliharaan. 3. Ayunan paradigma di Departemen Pekerjaan dan IT saat ini. 4. Tidak ada migrasi yang mudah ke CSP atau penyediaan layanan cloud lainnya. 5. Pengetahuan yang lebih mendalam diperlukan untuk mengelola dan menerapkan kontrak SL dengan CSP. Peluang cloud computing. 1. Pemantauan jaringan dinamis. 2. Penyelesaian masalah teknis. 3. Pemahaman yang lebih baik tentang resiko proses dan tata kelola akan mentransfer preferensi pemilik IT terhadap keamanan yang dapat diaudit dan sangat profesional praktik CSP. 4. Masuk pasar atau penyebaran aplikasi lebih murah, pembayaran kembali lebih cepat, biaya perbaikan, dan laba atas investasi yang unggul. Ancaman cloud computing. 1. Masalah kualitas dengan CSP. 2. Pengurangan pemanfaat sumber daya yang berguna dan aktivitas pengguna akhir terletak pada tangan KPK. 3. Struktur biaya buram karena penggunaan layanan cloud yang fleksibel. 4. Tidak ada atau sedikit wawasan dalam prosedur CSP yang tidak pasti. 5. Bencana alam. 6. Migrasi dari satu platform. Sekian dan terima kasih.